Banyak orang yang salah paham tentang sejarah kepercayaan di Nusantara. Mereka mengira leluhur kita hanya mengenal animisme dan dinamisme. Tak jarang juga yang beranggapan agama tertua di Nusantara adalah Hindu dan Buddha. Namun ternyata ada agama yang jauh lebih tua yang dianut oleh nenek moyang kita. Agama ini diklaim sebagai agama asli Nusantara yang lahir jauh sebelum pengaruh Hindu dan Buddha merambah di kepulauan ini. Bahkan beberapa pihak berpendapat bahwa agama ini berasal dari ajaran Nabi Adam. Dan menariknya, agama ini adalah agama monoteis yang sudah ada jauh sebelum Islam masuk ke Nusantara. Di antara banyaknya penghayat kepercayaan dengan beragam aliran dan sistem pengajarannya, di Jawa terdapat sebuah kepercayaan yang menurut Agus Sunyoto dalam bukunya Islam Nusantara lebih dahulu muncul dibandingkan dengan kejawen, yaitu Kapitayan. Kapitayan adalah salah satu agama kuno yang dipeluk oleh masyarakat Nusantara. Beberapa kalangan berpendapat bahwa agama ini merupakan agama asli dan tertua di Nusantara. Kapitayan lahir jauh sebelum hadirnya pengaruh Hindu dan Buddha. Bahkan beberapa pihak menganggap agama ini bersumber dari ajaran Nabi Adam. Kapitayan adalah agama kuno yang telah ada di Jawa sejak era Paleolitik, Mesolitik, Neolitik, dan Megalitikum. Ini menunjukkan bahwa konsep ketuhanan yang tunggal sudah dikenal oleh masyarakat Jawa jauh sebelum datangnya Hindu dan Buddha. Kapitayan merupakan bentuk monoteis asli yang dianut dan dijalankan oleh sebagian masyarakat Jawa secara turun-temurun. Agama ini sering disebut sebagai agama kuno Jawa, agama monoteis Jawa, agama leluhur monoteistik, dan agama asli Jawa yang berbeda dari kejawen atau agama Jawa lainnya yang bersifat non-monoteistik. Secara etimologi, kata Kapitayan berasal dari bahasa Jawa kuno dengan kata dasar taya yang berarti tak terbayangkan, tak terlihat, atau mutlak. Dalam bahasa Sunda, kata taya singkatan dari teaya yang berarti tidak ada atau tiada. Dengan demikian, taya tidak dapat dipikirkan atau dibayangkan atau tidak dapat digapai oleh panca indera duniawi manusia. Kapitayan bukan sekedar agama, tetapi juga cara hidup dan pandangan dunia yang mempengaruhi cara masyarakat Jawa kuno memahami alam semesta dan keberadaannya. Ajaran utama dari agama Kapitayan berpusat pada konsep Tuhan yang Maha Esa, namun tidak memiliki fisik atau bentuk. Konsep ini berbeda dengan agama-agama yang memiliki dewa-dewa dengan karakteristik tertentu. Dalam Kapitayan, Tuhan disebut dengan nama Hyang, entitas yang tidak berwujud, tidak berwarna, dan berada di segala tempat. Hyang ini diyakini sebagai sumber dari segala sesuatu, termasuk alam semesta dan segala isinya. Zat ini tidak terlihat oleh mata, tetapi eksistensinya diyakini sebagai satu-satunya sumber kekuatan. Oleh karena itu, untuk mengenal dan menyembah Sang Hyang Taya, mereka menggunakan sesembahan yang dianggap mempribadi dalam nama dan sifat Tu atau To yang berdaya gaib dan bersifat adikodrati. Agus Sunyoto menjelaskan bahwa makna Tu atau To adalah tunggal dalam zat atau satu pribadi, yaitu kebaikan dan ketidakbaikan. Tu yang baik disebut sebagai Tuhan atau Sang Hyang Wenang, sedangkan Tu yang tidak baik disebut Hantu atau Sang Manikmaya. Menurut ajaran Kapitayan, Sang Hyang Wenang dan Sang Manikmaya menyatu dalam sifat Sang Hyang Tunggal. Sifat utama Sang Hyang Tunggal adalah gaib dan tidak terlacak oleh indera manusia. Ini membutuhkan sarana yang dapat ditangkap oleh indera dan pikiran manusia. Dalam keyakinan Kapitayan, Tu atau To itu mempribadi dalam segala sesuatu yang memiliki nama Tu dan To, seperti waktu atau batu, Tu rumbuk atau pohon beringin, tugu, tulang, tundak atau bangunan yang berundak, tutut atau hati, tuksan atau pusaka, topeng, toya atau air. Dalam praktiknya, puja bakti kepada Sang Hyang Tunggal dilengkapi dengan sesuatu yang memiliki nama Tu atau To, seperti tumpeng atau sesaji, tumpi, semacam keranjang dari anyaman bambu, tuak atau arak, tukung, hewan sejenis ayam.
Semua ini ditunjukkan untuk memohon hal-hal yang baik. Sementara untuk persembahan kepada Sang Manikmaya, dilakukan peribadatan serta sesembahan khusus yang dikenal dengan sebutan tumbal. Kapitayan tidak mengenal dewa-dewa seperti dalam agama Hindu. Agama ini telah dipelajari dalam kajian arkeologi dengan peninggalan seperti dolmen, menhir, dan sarkofagus yang menunjukkan adanya agama kuno di wilayah tersebut. Sejarawan Belanda yang secara keliru menyebut Kapitayan sebagai animisme dan dinamisme karena penganutnya tampak menyembah pohon, batu, dan makhluk halus. Namun, sebenarnya Kapitayan lebih menyerupai agama ketauhidan dibandingkan dengan animisme dan dinamisme. Penganut Kapitayan tidak menyembah benda-benda tersebut sebagai kekuatan mutlak. Benda-benda dalam ritual keagamaan seperti pohon, batu, dan mata air hanyalah perwujudan dari kekuatan yang maha tinggi, yaitu Sang Hyang Taya. Karena Sang Hyang Taya bersifat gaib, diperlukan sarana yang bisa didekati oleh panca indera dan pikiran manusia untuk memujanya. Dalam keyakinan penganut Kapitayan di Jawa, leluhur yang pertama kali dikenal sebagai penganjur ajaran ini adalah tokoh mitologis Dang Hyang Semar. Ia adalah putra dari Sang Hyang Wungkuham, keturunan Sang Hyang Ismaya. Menurut legenda, Dang Hyang Semar berasal dari Suwitadwipa, sebuah benua yang tenggelam akibat banjir besar. Bencana ini memaksa Dang Hyang Semar dan kaumnya untuk mengungsi ke Pulau Jawa. Dang Hyang Semar memiliki dua saudara yang juga memiliki peran penting dalam ajaran Kapitayan. Sang Hantaga atau Togog tinggal di negeri seberang luar Jawa dan mengajarkan ajaran Kapitayan dengan sedikit perbedaan dibandingkan ajaran yang disebarkan oleh Dang Hyang Semar. Saudara lainnya Sang Manikmaya menjadi penguasa di alam gaib yang dikenal sebagai Kahyangan, tempat tinggal para leluhur. Tokoh-tokoh legendaris dalam ajaran Kapitayan seperti Dang Hyang Semar, Kyai Petruk, Nalagareng, dan Bagong sering digambarkan sebagai punakawan dengan kekuatan adikodrati. Mereka memiliki kemampuan luar biasa yang bahkan mampu mengalahkan para dewa dalam agama Hindu, menunjukkan kedalaman dan kekuatan dari ajaran Kapitayan. Dalam komunitas pengikut Kapitayan, tidak ada tokoh sentral atau pemimpin agama yang dominan seperti dalam agama-agama lainnya. Kepemimpinan dalam Kapitayan lebih bersifat komunal dan adat istiadat, di mana para tetua desa atau orang yang dianggap memiliki pengetahuan spiritual yang lebih tinggi memimpin upacara dan ritual. Tokoh-tokoh ini dihormati karena dianggap memiliki kedekatan dengan hyang dan leluhur. Konsep peribadatan ini berfokus pada permohonan kebaikan dan penolakan keburukan berdasarkan dua poros yang dimiliki oleh Sang Hyang Tunggal. Ritual peribadatan terhadap Sang Hyang Taya biasanya dilakukan di tempat yang disebut sanggar yang beratap 4 atau tumpang. Sanggar inilah yang mengilhami penyebutan langgar sebagai tempat peribadatan bagi umat muslim di berbagai pelosok, khususnya di daerah Jawa. Di Madura, tempat peribadatan dalam sistem Tanean Lanjang disebut sebagai langgar. Hingga saat ini, beberapa ritual atau sarana peribadatan peninggalan Kapitayan masih lestari dan menyatu dalam beberapa agama baru, seperti sembahyang atau sembahyang, puasa atau upawasa, pitutur atau pitutur atau memberikan nasihat, pidato atau pidatu, mulang atau piwulang atau menyampaikan ilmu pengetahuan, pidana atau pidana. Bahkan nama pondok pesantren yang kini menyebar di seluruh pelosok Nusantara dan menjadi pusat transformasi keilmuan Islam dalam konsep pendidikan keagamaan yang diadopsi dari sistem pendidikan Kapitayan seperti santri dan padepokan. Seiring berjalannya waktu, agama Kapitayan mengalami perubahan dan asimilasi dengan masuknya agama-agama besar ke Nusantara. Pengaruh Hindu dan Buddha mulai menggeser kepercayaan Kapitayan, dan akhirnya dengan datangnya Islam, banyak ajaran Kapitayan yang diserap dan disesuaikan dengan ajaran Islam, terutama di wilayah Jawa. Meskipun demikian, beberapa elemen dari Kapitayan masih dapat ditemukan dalam budaya dan tradisi masyarakat Jawa hingga saat ini. Jika dibandingkan dengan agama-agama lain, Kapitayan memiliki beberapa kesamaan, seperti kepercayaan kepada Tuhan yang tidak berwujud, yang mirip dengan konsep ketuhanan dalam beberapa agama besar.
Menurut Kiai Haji Agus Sunyoto, salah satu sejarawan terkemuka dalam sejarah Islam di Indonesia, agama ini memiliki kemiripan yang mencolok dengan ajaran Islam, khususnya dalam konsep ketuhanan dan praktek sembahyang. Melalui video yang dibahas, Kiai Haji Agus Sunyoto menjelaskan bagaimana agama Kapitayan ini memiliki beberapa elemen yang mirip dengan Islam, dan bagaimana Wali Songo berhasil menggunakan kesamaan ini untuk memperkenalkan Islam kepada masyarakat Jawa. Konsep ketuhanan Kapitayan dan kemiripannya dengan Islam. Menurut Agus Sunyoto, salah satu aspek utama yang membuat Kapitayan mirip dengan Islam adalah konsep ketuhanannya. Agama Kapitayan mengenal konsep taya, yang berarti sesuatu yang kosong atau tidak bisa diidentifikasi. Taya ini mirip dengan konsep Tuhan dalam Islam yang juga tidak bisa digambarkan atau disamakan dengan apapun, sesuai dengan prinsip laisa kamitslihi syai'un dalam Islam, yang berarti tidak ada sesuatu pun yang serupa dengannya. Selain itu, Kapitayan juga menolak pemujaan terhadap unsur-unsur fisik atau dewa-dewa tertentu, suatu hal yang juga diajarkan dalam Islam yang melarang penggambaran Tuhan atau penyembahan berhala. Konsep ketuhanan ini membuat agama Kapitayan lebih mudah menerima konsep tauhid dalam Islam yang juga menekankan pada ketidakwujudan Tuhan. Agus Sunyoto juga menjelaskan bahwa ada kemiripan yang signifikan antara sembahyang Kapitayan dengan sholat dalam Islam. Sembahyang Kapitayan terdiri dari 4 gerakan yang disebut tolarge, tungkul, tongem, dan tumpu. Gerakan-gerakan ini memiliki kemiripan dengan gerakan dalam sholat Islam seperti berdiri, ruku, sujud, dan duduk di antara 2 sujud. Gerakan pertama, tolarge, mengharuskan penyembahan berdiri tegak yang bisa dibandingkan dengan berdiri tegak dalam sholat. Gerakan kedua, tungkul, mirip dengan ruku, di mana penyembah menundukkan kepala dan bertumpu pada lutut. Gerakan ketiga, tongem, mirip dengan sujud dalam Islam. Dan gerakan keempat, tumpu, yang mengharuskan duduk di atas batu, mirip dengan duduk di antara 2 sujud dalam sholat. Selain sembahyang, Agus Sunyoto juga menyoroti kemiripan antara tradisi puasa Kapitayan dengan puasa dalam Islam. Dalam Kapitayan, terdapat tradisi Pasa Barataco Sobroto atau Upawasa, yang merupakan puasa dari pagi hingga malam, mirip dengan puasa Ramadan dalam Islam. Ada juga Poso Dinobat, yang merupakan puasa pada hari kedua dan kelima, mirip dengan puasa sunnah Senin dan Kamis dalam Islam. Wali Songo sebagai penyebar Islam di Nusantara melihat kesamaan-kesamaan ini sebagai peluang untuk memperkenalkan Islam kepada masyarakat Jawa yang sudah familiar dengan konsep-konsep Kapitayan. Mereka menggunakan pendekatan yang sangat cerdas dengan memanfaatkan kesamaan tersebut untuk mengurangi resistensi terhadap ajaran Islam. Misalnya, Wali Songo memperkenalkan konsep kiblat papat limo pancer yang menggambarkan kesatuan arah dan tujuan dalam beribadah, yang mana ini juga selaras dengan konsep satu arah kiblat dalam Islam. Selain itu, Wali Songo juga mengintegrasikan beberapa tradisi lokal dengan ritual Islam, seperti mengadakan upacara sekaten yang berasal dari kata syahadatain, sebuah upacara yang bertujuan untuk mengajak masyarakat mengucapkan 2 kalimat syahadat. Mereka juga mengadopsi tradisi lokal seperti selamatan yang disesuaikan dengan ajaran Islam, sehingga memudahkan masyarakat untuk menerima dan mengadopsi agama baru ini tanpa merasa kehilangan identitas dan budaya mereka. Demikianlah ulasan kita tentang Kapitayan, sebuah kepercayaan kuno yang memancarkan kedalaman spiritual dan kearifan lokal yang begitu berharga. Meskipun tidak lagi banyak dianut sebagai agama utama, ajarannya tetap hidup dalam tradisi, ritual, dan pandangan hidup masyarakat Jawa. Memahami Kapitayan bukan hanya tentang melihat masa lalu, tetapi juga tentang menghargai keragaman dan kekayaan spiritual Nusantara. Semoga pembahasan ini bisa memperluas wawasan kita semua tentang keanekaragaman budaya dan spiritual di Nusantara. Mari kita terus belajar dan menghargai segala bentuk kepercayaan dan tradisi yang ada di negeri kita. Jika video ini bermanfaat, jangan lupa untuk like, subscribe, dan aktifkan lonceng notifikasi agar kalian selalu mendapatkan update dari kami. Share juga pendapat kalian di kolom komentar. Sampai bertemu di video selanjutnya.